Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat walafiat tanpa kurang satu apa. Ketemu lagi dengan saya Budi Prasetyo di Mitra 57 Fish Farm teman-teman, masih di budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Ya, adalah sebuah hal yang pasti saat kita melakukan sebuah usaha atau pekerjaan, berharap akan adanya keberhasilan di dalam usaha dan pekerjaan tersebut teman-teman. Di dalam usaha budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini, keberhasilan itu pastinya ada prosesnya teman-teman. Nah, sebelum kita berlanjut, seperti apa prosesnya, seperti apa hal-hal yang ada di dalam jalan menuju keberhasilan di budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini, jangan lupa untuk subscribe, like, maupun komen di video ini ya teman-teman, karena kita nanti akan membahas salah satu tips untuk bisa berhasil di budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini teman-teman. Ya, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas salah satu kendala yang bisa jadi merupakan faktor yang bisa menyebabkan keberhasilan yang kita harapkan itu akan menjadi tertunda teman-teman, bukan gagal ya. Kalau gagal itu yang tidak mencoba teman-teman, tetapi keberhasilan ini hanya mungkin saya atau teman-teman berbeda waktunya. Nah, pada kesempatan kali ini salah satu faktor penghambat daripada pertumbuhan atau perkembangan cacing sutra ini adalah larva dari nyamuk Chironomus sp teman-teman. Salah satu jenis nyamuk yang bukan penghisap darah manusia ataupun hewan teman-teman, tetapi ini adalah nyamuk yang hanya menghisap cairan tumbuhan teman-teman. Nah, larva nyamuk ini akan bisa menjadi hama. Nah, seperti di video kali ini, cara untuk mengurangi populasi atau supaya cacing darah ini tidak menjadi penghambat perkembangan daripada cacing sutra teman-teman. Cacing darah ini ya umurnya sekitar 2 minggu teman-teman, dari telur kemudian menjadi larva, pupa, dan menjadi nyamuk yang siap bertelur kembali di tempat budidaya. Dan ini contohnya di nampan, ini ada bulat lonjong menempel, ini di dalamnya adalah larva cacing darah teman-teman yang umurnya sekitar 1 minggu teman-teman. Ini di salah satu nampan. Nah, ini cukup sederhana dalam mengurangi populasinya ya, yaitu dengan menggunakan sikat gigi bekas teman-teman. Kenapa cacing darah ini menjadi hama di budidaya cacing sutra tanpa lumpur menggunakan nampan bersusun ini teman-teman? Karena cacing darah ini ya, larva daripada nyamuk Chironomus sp ini akan cukup menjadi pengganggu di habitat cacing sutra ini adalah apabila larva daripada cacing darah ini masuk ke koloni daripada cacing sutra teman-teman ya, karena cacing darah ini akan memakan atau membunuh daripada cacing sutra. Nah, ini contohnya yang sudah masuk ke koloni cacing sutra teman-teman, cacing darah yang masuk ke koloni cacing sutra. Ini bisa diatasi dengan salah satunya, ya memang cukup merepotkan teman-teman kalau yang sudah masuk ke koloni cacing sutra teman-teman, tetapi ini merupakan sebuah proses di mana di awal tadi saya menyampaikan bahwa saat orang ingin berhasil atau keberhasilan ini seperti yang diharapkan, memang ini adalah bagian daripada proses teman-teman ya.
dengan ketelatenan pastinya. Ya, jadi mungkin di daerah saya termasuk banyak yang menjadi daerah yang disukai oleh Chironomus sp. Ini contohnya nyamuknya teman-teman. Nah, bagaimana sekarang mengatasinya? Tempo hari di video sebelumnya pernah kita bahas tentang Chironomus sp ini. Saya hanya membahas bagaimana mengatasinya, yaitu dengan membersihkan air di bak penampungan atau di seluruh sistem resirkulasi air yang ada di tempat budidaya cacing sutra. Tetapi ini juga tidak begitu efektif untuk menekan populasi daripada cacing darah, karena sempat di bulan ke-3 di video sebelum diliput oleh salah satu TV lokal di tempat kami, ini ternyata menjadikan hampir bisa dikatakan cacing darah ini membunuh atau mengurangi jumlah daripada cacing sutra hampir 50% teman-teman di tempat budidaya kami. Nah, dengan seperti itu, dengan pengalaman hanya membersihkan tempat sirkulasi, tetapi ternyata cacing darah ini tumbuh kembali, itu ternyata karena memang lingkungan di tempat budidaya kami banyak ditumbuhi atau di pekarangan yang cukup rimbun tumbuhannya, dan Chironomus sp ini cukup senang untuk bertelur di tempat budidaya kami. Sebelumnya juga kami sudah memasukkan ikan di bawah tempat budidaya atau di bak penampung air ini, kemudian ditambah lagi menanam tumbuhan pengusir nyamuk, salah satunya adalah daun serai teman-teman. Tetapi dengan alternatif tersebut belum efektif menekan populasi daripada cacing darah atau larva Chironomus sp ini, sehingga sesuai saran daripada para master di budidaya cacing sutra ini, saya memasang insect net teman-teman di tempat budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini, menjadikan sebuah greenhouse untuk mengurangi cacing darah teman-teman. Dan alhamdulillah 2 minggu sudah cukup terlihat hasilnya, dan harapan untuk berhasil cukup mendekati yang diharapkan teman-teman. Jangan lupa tetap semangat, terus berusaha. Keberhasilan akan menjadi hak setiap orang yang mau berusaha teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.